Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Margiano, NIM 210102062, Prodi Teknik Mesin Reguler B, dengan mata kuliah Pengukuran Teknik dan Metrologi oleh dosen pengampu Bapak Muswardi SDMT. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tentang pengukuran. Di sini saya menggunakan alat ukur jangka sorong dengan ketelitian 0,05, dan di sini saya akan juga menjelaskan bagian-bagian jangka sorong beserta fungsinya serta cara membaca jangka sorong yang baik dan benar, juga cara pemeliharaan jangka sorong supaya lebih awet dan tahan lama digunakan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian pada jangka sorong, yaitu yang pertama ada rahang bagian dalam. Di sini rahang bagian dalam terdapat dua bagian. Yang pertama yaitu rahang tetap, dan ini rahang geser. Rahang bagian dalam ini berfungsi untuk mengukur diameter luar pada suatu benda. Contoh seperti ini. Dan bisa mengukur ketebalan juga. Mengukur ketebalan suatu benda. Baru yang kedua yaitu terdapat rahang bagian luar. Rahang bagian luar ini ada dua bagian juga. Yang pertama rahang tetap, dan yang ini adalah rahang geser. Fungsinya yaitu untuk mengukur diameter dalam pada suatu benda. Baru yang ketiga yaitu terdapat ada skala utama. Di sini terdapat dua satuan, yaitu yang bawah ini satuan milimeter dan yang atas ini satuan inci. Yang keempat yaitu ada skala Nonius. Skala Nonius ini terdapat dua satuan juga. Yang di bawah ini satuan milimeter dan yang atas satuan inci. Dan yang kelima ada diprobe. Diprobe ini fungsinya yaitu untuk mengukur kedalaman suatu benda seperti ini. Selanjutnya di sini ada yang keenam, ada baut pengunci. Baut pengunci ini digunakan untuk jika setelah kita mengukur benda kerja seperti ini, baru kita kunci. Fungsinya itu untuk mengunci. Setelah itu kita lepas benda kerja, baru setelah itu kita menghitungnya supaya rahang ini tidak bergeser. Baru kita bisa dapat menghitungnya dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu ada baut penggeser. Ini berfungsi untuk menggeser ke kanan dan ke kiri sesuai dengan besar kecilnya benda yang akan kita ukur. Baiklah, di sini sebelum kita melakukan pengukuran lebih baik kita perhatikan terlebih dahulu, yaitu di sini ada skala utama dengan satuan milimeter, dan yang bawah ini yaitu skala Nonius dengan satuan milimeter dengan ketelitian 0,05 mm. Dan yang atas yaitu ada skala utama dengan satuan inci, dan yang atas yaitu skala Nonius dengan satuan inci juga dengan ketelitian 1/128 inci. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membaca jangka sorong yang baik dan benar. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mengkalibrasi jangka sorong terlebih dahulu, yaitu dengan cara pertama kita bersihkan rahang-rahang bagian dalamnya dan bagian luar. Setelah itu kita geser sampai rahangnya tertutup rapat. Pastikan skala utama dan skala Nonius tegak lurus, garisnya lurus pada angka 0. Kemudian pastikan rahang atas bawah tertutup rapat, tidak ada celah atas bawah. Setelah itu cara membaca skala Nonius. Di sini terdapat 20 bagian, dari 0 sampai 0 terdapat 20 bagian. Karena di sini saya memakai jangka sorong ketelitian 0,05,
maka cara bacanya yaitu 0,05, 0,1, 0,15, 0,2, 0,25, 0,3, 0,35 dan seterusnya. Adapun cara gampangnya yaitu bisa juga dengan gini. Di sini bisa 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 dan seterusnya. Baiklah, kita ambil contoh yang pertama, yaitu di sini kita mencari nilai skala utamanya, yaitu skala utamanya adalah 0 mm. Kenapa? Karena garis 0 pada skala nonius belum lewat pada garis 0 skala utama, maka skala utamanya adalah 0 mm. Baru yang kedua kita menentukan skala noniusnya, nilai skala nonius, yaitu mencari garis yang sejajar dengan skala utama. Di sini yang paling sejajar skala noniusnya dengan skala utama yaitu ada di garis 0,35, maka skala noniusnya yaitu 0,35. Maka kita jumlahkan skala utama ditambah dengan skala nonius yaitu 0 ditambah 0,35, maka hasilnya adalah 0,35 mm. Selanjutnya kita ambil contoh yang kedua, yaitu di sini skala utamanya berada pada di angka di belakang 20 yaitu 19 mm. Jadi skala utamanya adalah 19 mm. Terus yang kedua kita ambil skala noniusnya yaitu yang paling sejajar dengan skala utama. Kita lihat di sini masih nyerong. Nah, ini tegak lurus. 25 nya tegak lurus pada skala utama. Jadi kita pastikan skala noniusnya adalah 25. Jadi skala noniusnya itu 0,25. Jadi hasilnya skala utama ditambah skala nonius yaitu 19 mm ditambah 0,25 mm, hasilnya yaitu 19,25 mm. Berikutnya contoh yang ketiga, yaitu di sini kita perhatikan jika skala utama dan skala noniusnya sejajar, maka ini dipastikan di sini bisa kita hitung dari skala utamanya yaitu 10, 11, 12. Ini kita pastikan pasti hasilnya 12 juga. Kenapa? Karena skala utama di sini 12 dan skala noniusnya adalah 0. 12 tambah 0 maka hasilnya 12. Dan bisa dipastikan lagi dengan pada bagian yang ke-20 skala sini sampai sini, skala 0-nya pun tegak lurus juga dengan skala utama. Skala nonius dan skala utama tegak lurus, sama lurusnya. Maka di sini dipastikan nilainya di sini adalah 12 mm. Baiklah, yang terakhir yaitu cara pemeliharaan jangka sorong setelah kita pakai atau kita gunakan. Itu biasakan setelah kita gunakan, perang-perangnya kita bersihkan terlebih dahulu supaya tidak menempel kotoran atau debu. Setelah sudah bersih, kita tutup rapat. Dan kita kunci, lalu kita simpan ke tempat semulanya. Begitu saja presentasi tugas saya mengenai alat ukur jangka sorong ketelitian 0,05. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan ataupun pengucapan kata-kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.